Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap ya, semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau bahas atau mau kasih tips nih ke teman-teman semua tentang kalau teman-teman gak mau kecewa, teman-teman harus tahu jangan lakukan kebiasaan-kebiasaan yang akan Mbak Eka sharingkan pada podcast kali ini teman-teman semua. Nah, kalau tema yang akan Mbak Eka bahas ini menarik dan teman-teman merasa kayak aku perlu tahu karena lingkungan sering banget mengecewakanku, atau karena aku sering banget ketemu sama orang-orang yang bikin aku kecewa. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih yang terjadi dan teman-teman harus bagaimana? Maka kita akan segera bahas satu persatu ya. Nah, Mbak Eka harapkan semoga teman-teman nyimak sampai selesai, jadi kita benar-benar bisa paham mana poin yang sudah bisa kita lakukan dan mana poin yang masih perlu kita usahakan lebih keras lagi. Oke teman-teman semua, segera kita mulai. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, baiknya mau nyamakan persepsi dulu ya. Kenapa sih kok kita itu perlu tahu atau kita itu perlu ngerti apa saja hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang bikin kita gampang kecewa? Teman-teman semua, nggak semua dari kita itu bisa mengelola emosi atau kekecewaan yang terjadi pada diri kita atau mampir kepada diri kita. Tapi percaya deh, semua itu bisa dilatih teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa mengelola berbagai emosi atau berbagai hal yang nggak oke atau nggak baik yang terjadi pada diri kita. Nah, keywordnya atau kuncinya nih teman-teman yang mau Mbak Eka sharingin ke teman-teman, sebenarnya kekecewaan itu terletaknya atau bermulanya itu ada pada diri kita sendiri teman-teman. Nah, jadi sekarang Mbak Eka akan mulai bahas ya. Semoga teman-teman sudah ada di posisi yang paling nyaman, yang paling enak untuk nyimak podcast Kelas Psikologi pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman semua, di nomor 1, kalau kita nggak mau kecewa, jangan mengharapkan orang lain itu melakukan semua hal yang kita mau teman-teman, karena itu tidak akan mungkin. Jadi jangan mengharapkan berbagai hal dari orang lain atau meminta orang lain melakukan semua hal yang kita mau. Baik, lanjut di nomor 2 teman-teman, untuk mengurangi kekecewaan pada diri kita, jangan biasakan atau berhenti biasakan ya membuat orang lain menyetujui semua yang kita katakan, karena itu tidak mungkin. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita omongin, semua orang itu berhak untuk mengiyakan atau mengatakan tidak ya. Nah, itu adalah tips yang kedua. Nomor 3 nih, kebiasaan yang harus kita stop ya supaya kita nggak gampang kecewa adalah mengharapkan semua orang itu menjadi sempurna di mata kita atau mereka mampu memenuhi standar kita teman-teman, karena itu tidak mungkin ya teman-teman semua. Lanjut di nomor 4, kebiasaan yang harus kita stop supaya kita nggak gampang jadi kecewa adalah jangan pernah berharap atau jangan mengharapkan siapapun itu ya, mau pasangan, mau orang tua, mau temen, mereka bisa membaca pikiran kita dan mengetahui apa yang kita mau tanpa kita ngomong ya. Mereka yakin sih mungkin di luar sana ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu, tapi percaya deh populasinya nggak akan lebih dari 10% kalau menurut Mbak Eka ya. Nah, maka jangan terlalu banyak berharap bahwa apa yang kita mau itu orang lain udah tahu. Ngomong aja teman-teman, disampaikan supaya nggak terjadi salah paham. Oke teman-teman, kita lanjut di nomor 5 ya. Hal-hal yang bisa kita lakukan atau yang harus kita stop gitu ya, supaya kita nggak jadi gampang kecewa adalah mengharapkan orang lain untuk selalu memaklumi diri kita teman-teman. Jadi itu sangat tidak mungkin ya. Dan kalau kita berharap ya harusnya kamu ngertiin aku dong, situasiku ini sulit, harusnya kamu lebih baik sama aku, lebih sabar, itu tidak mungkin. Sekali 2 kali bisa terjadi, namun berikutnya teman-teman dia nggak bisa. Nah, maka itu lebih baik dihapuskan atau jangan dilakukan lagi mulai sekarang. Baik teman-teman semua, di nomor 6 ya yang bisa kita lakukan supaya kita nggak terlalu kecewa menghadapi perjalanan kehidupan ini adalah berhenti berharap orang lain itu akan selalu mendukung kita teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Perlu kita pahami bahwa perjalanan hidup setiap orang itu pasti akan mendewasakan masing-masing dari orang yang sedang berproses. Jadi berbeda ya. Makanya kita bisa lihat, kenapa nih kok bisa bertahun-tahun ada orang yang hidupnya gitu-gitu aja.
Atau bertahun-tahun kok ada orang yang hidupnya semakin sulit, merosot gitu ya. Atau ada yang stabil. Nah, atau ada juga orang yang semakin melonjak, semakin tinggi, semakin baik, misalnya seperti itu teman-teman. Nah, tapi kita tidak bisa bilang ya, apa yang kita lihat itu sudah dikatakan baik atau buruk. Karena apa? Tergantung dari kenyamanan orang yang menjalani, teman-teman. Nah, maka kalau kita terus berharap semua orang di sekitar kita akan mendukung kita ya, kita hanya akan ada mendapatkan kekecewaan. Kenapa tadi? Setiap person atau setiap jiwa yang hidup pasti itu mengalami proses pendewasaan, proses perjalanan. Nah, hal itulah yang bikin tidak bisa orang itu sama terus-menerus dari tahun ke tahun, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Di nomor 7, supaya kita tidak terlalu kecewa dengan kehidupan ini, kebiasaan yang harus dirubah adalah mulai sekarang teman-teman harus kita pahami bahwa jangan berharap orang lain itu akan memperlakukan hal yang sama seperti kita memperlakukan mereka. Karena itu nggak mungkin ya. Banyak hal atau banyak faktor yang sangat mempengaruhi kondisi dan keadaan tersebut, teman-teman. Maka kalau teman-teman mau berbuat baik sama orang lain, ya udah berbuat baik aja. Nggak usah mikir nanti balasannya apa, imbalannya apa, dan lain sebagainya. Biar itu urusan dari yang bikin alam semesta ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau baik-baik aja dan jangan berekspektasi kayak aku kan udah baik sama kamu, aku kan udah nolong kamu, aku kan udah ngasih makan kamu misalnya gitu ya, aku udah ngasih tumpangan kamu dan lain sebagainya. Jangan dilakukan. Karena apa? Tidak semua orang peka dan gak semua orang memahami bahwa oh ternyata berbuat baik itu perlu loh. Lanjut teman-teman, di nomor 8 ya, berhenti berharap dan berhentilah memikirkan bahwa setiap individu atau setiap person itu memiliki karakter yang sama dari tahun ke tahun. Karena tidak mungkin teman-teman ya, tadi sudah sempat dibahas. Setiap dari jiwa yang hidup itu pasti akan mengalami pendewasaan yang membuat mereka lebih bijak melihat berbagai sudut pandang permasalahan. Nah, jadi kalau misalnya zaman SMA atau kita SMP dulu, wah dulu dia orangnya asik, orangnya supel, suka bergaul, orangnya suka nolongin orang. Terus tahu pas ketemu sekarang udah habis pada lulus kuliah, kok sekarang dia berubah ya? Dia jadi apatis, dia jadi orang yang emosional, dia jadi orang yang gak mau bersosialisasi misalnya gitu teman-teman. Nah, jangan dijudge atau jangan gampang disalahin karena kita gak tahu dia udah melalui proses apa di sepanjang hidupnya kok sampai bisa berubah seperti itu. Nah, itu pun juga berlaku sama dengan orang-orang yang dulunya kok dia tuh orang sulit, gak bisa bergaul, gak bisa berteman. Ternyata setelah jalani kehidupannya kok dia berubah ya. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman pahami dan teman-teman mengerti ya. Jadi gak ada orang yang bisa sama 100% perilakunya dari yang pertama kita kenal sampai kita kenal di detik yang berikutnya. Lanjut teman-teman, di nomor 9 ya. Nah, ini teman-teman bisa berhenti berharap untuk mengharapkan semua orang yang teman-teman inginkan ada di sekitar teman-teman itu hadir setiap hari. Karena itu nggak mungkin teman-teman ya. Semakin dewasa seseorang, terutama ketika dia sudah mulai masuk dunia kerja atau dia sudah berkeluarga misalnya, kebutuhannya berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan apa yang memang dia alami dan persoalan yang sedang dia hadapi. Jadi ketika teman-teman sudah semakin dewasa, tugas perkembangan, tugas kehidupannya sudah semakin dewasa, ya jangan menuntut orang-orang untuk ada selalu di sekitar kita. Karena apa? Tugas-tugas tumbuh kembang setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau misalnya kita lagi harus menghabiskan waktu sendiri, ya itu oke, nggak apa-apa. Teman-teman punya waktu untuk lebih mengenal diri, teman-teman punya waktu untuk mengembangkan skill dan lain sebagainya. Nanti pada saat berkumpul ya, berkumpullah, me time, ngobrolin sesuatu yang baik, sesuatu yang positif ya. Dan pulang dari acara berkumpul itu tadi, teman-teman punya semangat baru untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Dan terakhir di nomor 10 teman-teman, kebiasaan ya yang harus kita stop atau jangan lagi kita lakukan mulai dari sekarang supaya kita gak kecewa, itu adalah jangan berharap semua orang baik pada kita pada first impression atau kesan pertama teman-teman. Kesan pertama orang-orang yang ada di sekitar kita ya, atau pandangan orang-orang yang baru pertama kali kita temui, terus terang aja tergantung dari bagaimana kita memperlakukan mereka. Kadang aja kita udah baik kita masih dijutekin, masih diabaikan ya.
Nah, apalagi kita nggak baik-baik aja terus kita mengharap semua orang akan baik sama kita. Itu nggak mungkin, teman-teman. Kalaupun mungkin ya paling hanya 1-2% atau bahkan 10% lah ya di dunia ini. Karena apa? Berbagai faktor. Misalnya ada dukungan keluarga, atau memang orang ini sudah punya kemampuan yang dikenal banyak orang, itu pasti mereka akan disambut dengan baik. Maka kalau teman-teman bukan orang yang pertama, jadilah orang yang kedua. Maksud mereka apa? Orang yang pertama tadi adalah orang yang memang sudah punya label tertentu hingga dia bisa diterima dengan baik. Tapi kalau belum, maka bersikaplah baik duluan supaya kita bisa diterima pada berbagai suasana. Nah, mereka juga percaya banget sih sama pepatah yang mengatakan di mana kaki berpijak di situ bumi dijunjung ya. Karena apa? Pada saat kita berada di suatu tempat, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di tempat tersebut. Supaya apa? Orang-orang respect sama kita. Tapi kalau kita nggak bisa menempatkan diri, kita nggak bisa mawas diri, ya pasti kesan pertamanya kayak, oh dia ternyata orangnya cuek ya, dia ternyata orangnya nggak aware ya, dia nggak supel ya. Dan itu sah-sah aja teman-teman, kita nggak bisa marah orang mau kasih penilaian apa kepada kita. Nah, balik lagi ya, semua tergantung pada kemampuan dan kepekaan kita untuk melihat berbagai sudut pandang yang ada di sekitar kita, teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman semua sudah paham atau sudah mengerti hal-hal apa aja yang bisa bikin kita kecewa. Nah, supaya bisa meminimalisir, teman-teman mulai sekarang coba deh kita kurangi dan kita perbaiki, kita modifikasi perilaku kita supaya kita nggak melulu kecewa, nggak melulu marah, dan bisa melaksanakan berbagai hal, tugas-tugas atau kegiatan yang memang sebenarnya itu tugas utama kita yang harus kita kerjakan. Baik teman-teman semua, makasih banyak ya untuk yang udah nyimak podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa share di semua media sosial yang teman-teman gunakan, biar lebih banyak lagi orang yang belajar dan orang yang paham, teman-teman. Oke, yang baiknya titip salam untuk orang-orang di sekitar teman-teman semua. Sampai ketemu lagi pada podcast kelas psikologi yang lain. Dadah.